Alamin. Jumat tanggal 19 November 2021. Ini jam 4:39 di Mushola Nurul Hidayah. Semoga berkah ya Allah, semoga berkah ya Allah, semoga berkah ya Allah. Ada kajian sedikit. Bil Mustafa balil maqasidana. Kegiatan pada Jumat pagi habis subuh seminggu sekali yang dilakukan di Mushola Nurul Hidayah yang beralamat di Jalan SLTP 13 Depok, RT 3 RW 1 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo. Mohon berkahnya, mohon rahmatnya, mohon pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat bapak, ibu, encang-encingnya babe, sekiranya ada waktu, bisa datang setiap hari Jumat pagi di Mushola Nurul Hidayah. Maka kita harus tahu juga kota yang mulia di muka bumi ini, yaitu kota Makkah. Makkah, kalau kita orang Indonesia nyebutnya Mekkah, sama aja ya, maksud tujuannya sama. Ini memiliki banyak nama kota Makkah. Kenapa orang pada berbondong-bondong ibadah haji, orang berbondong-bondong ibadah umroh? Kenapa harus di kota Makkah? Karena kota Makkah ini menunjukkan, memiliki banyak nama, ini menunjukkan kemuliaan yang sangat mulia. Bahkan sebagian ulama menyebutkan nama-nama kota Makkah ini kurang lebih sampai mencapai 50 nama. Ini saking kemuliaannya, kedudukannya kota Makkah. Dan yang paling terkemuka ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama dinamakan Makkah, karena ini adalah nama yang paling terkenal. Mau haji kemana? Ke Makkah. Umroh kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala Mbak Emas akan tete. Ayat 20. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada pengisian tausiah sedikit selepas salat subuh setiap Jumat pagi yang dilaksanakan di Mushola Nurul Hidayah yang beralamat di Jalan SLTP 13 Depok, RT 3 RW 1 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok. Hadiri ya. Ini Allah berfirman, dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di kota Makkah. Jadi Allah sendiri yang namanya. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kota Makkah, Allah sebut nama Makkah ini di dalam surat Al-Quran. Yang kedua, Makkah mempunyai namanya Bakkah. Oh, tadi Makkah, sekarang Bakkah, pakai B. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguhnya rumah Allah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang di Bakkah. Bakkah itu artinya Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Ini namanya Bakkah. Yang ketiga namanya Al-Balad. Makkah ini mempunyai nama Al-Balad, sebagaimana firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah kau ketika Ibrahim berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, jadikan
adalah negeri ini, negeri Makkah, negeri yang aman, dan jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Ini kota yang ketiga, namanya Al-Balad. Yang keempat disebutkan di Al-Quran, Mekah ini mempunyai nama Al-Baladul Amin, negeri yang aman. Kenapa negerinya aman? Karena nggak boleh di Mekah ini bertumpahan darah. Sebagaimana surat At-Tin ayat 3. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman. Yang kelima namanya di Al-Quran Al-Baldah, yang artinya negara. Allah berfirman dalam surat An-Naml, Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldah alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang pemilik negeri ini Mekah, yang telah menjadikan suci dan kepunyaannya segala sesuatu. Dan aku, kata Allah, diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi namanya Al-Baldah, suatu negara. Yang keenam, kota Mekah ini disebut dengan julukan Ummul Qura. Ada di Mekah itu Universitas Ummul Qura, universitas yang terkenal. Banyak pondok-pondok pesantren di Indonesia namanya Ummul Qura. Bagaimana surat Al-An'am, walitunzira ummal qura wa man haulaha, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura. Siapa penduduk Ummul Qura? Maknanya adalah Mekah dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Ini namanya Ummul Qura. Yang ketujuh namanya kota Mekah Ma'ad. Kenapa dinamakan Ma'ad? Ma'ad itu artinya tempat kembali. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 85, Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sungguhnya yang mewajibkan atas kamu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, maka benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali, yaitu Mekah. Ini namanya apa? Ma'ad, artinya tempat kembali. Kemudian yang ke-8 di Al-Quran disebut namanya Masjidil Haram. Itu terkenal namanya juga populer, ya, Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram. Wala tadkhulunnal masjidal haram insya'allahu aminin. Al-Fatihah ayat 27. Sungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram Mekah, maksudnya insya'allah dalam keadaan aman. Ini 8 nama yang Allah sebut di dalam Al-Quran berkaitan yang namanya kota Makkah. Maka banyak orang yang berbondong-bondong pergi ke kota Makkah karena memang barokah di tempat sana. Apa keutamaannya kota Makkah itu? Kota Makkah merupakan tempat untuk melaksanakan yang namanya ibadah haji, ibadah umroh. Kok ada orang pengen ibadah haji dan umroh bukan ke kota Makkah, itu namanya orang kafir. Haji mau kemana? Mau ke Iran. Nah, itu hajinya orang Syiah. Ya, hajinya orang Islam umat Nabi Muhammad SAW ada aturannya, yaitu berada di Makkah. Kenapa? Karena di kota Makkah itulah terkumpul di dalamnya syiar-syiar agama. Terus apa kelebihan kota Makkah daripada tempat-tempat lainnya? Yang pertama di dalam surat Al-Imran Allah sebut ini
terdapat rumah Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, diwajibkan ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh bagi yang mampu melaksanakannya. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 97. In walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan ibadah haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi manusia yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi jelas, yang namanya orang pergi haji tujuannya jelas kemana? Ke Baitullah, ke rumah Allah. Di mana rumah Allah? Baitullah, yang kita sebut populernya adalah di Makkah atau Masjidil Haram. Kenapa tempat ini begitu mulia? Karena orang yang sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan pahala sholat ibadah di dalam kota Makkah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, "Salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa." Salat di Masjidil Haram lebih afdal 100.000 kali dari selainnya. Bayangkan, orang sekali sholat di Masjidil Haram berapa? 100.000 kali. Karena orang itu imannya lemah, nggak pernah ngaji, akhirnya salah kaprah di dalam hadis ini. Lagi haji umroh dia semangat itu sholat di Masjidil Haram. Kenapa jangan ngejar itu 100.000 kali? Udah pulang ke rumah melempem, agak pernah mau sholat, agak pernah ke masjid. Tadi tanya, bang, kenapa gak pernah ke masjid, gak pernah mau sholat lagi? Kan pulang dari haji, pulang dari umroh. Jauh dari pondok semua di sana pahalanya. Hidup pahala, seumur hidup sholat, ibu sholat, agak bisa kejar pahala anak. Ada udah sekali sholat udah 100.000. Kalau ada 40 hari saya tinggal kaliin aja 5 waktu kali 40 hari. Kalau dia cuma 9 hari tinggal kaliin aja 9 hari. Ini namanya orang terbeling merasa amalnya banyak di sana. Akhirnya ngeremehin orang, walaupun jendal-jendul suci gak bisa ngalahin pahala itu. Ya udah umroh, mahalnya berapa? 100.000 kali. Berarti kalau maghrib 5 kali, maghrib, asar, subuh, zuhur, asar udah dikali itu. Belum lagi sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah ini bahaya kalau pemahamannya sampai seperti ini. Memang pahalanya begitu besar. Begitu juga ketika orang melaksanakan umroh, haji, banyak sholat di Masjidil Haram. Karena nggak tahu nanti mana sholat kita yang akan diterima oleh Allah. Ini mentang-mentang kagak pernah ke hotel, ngajemu, dan beberapa di hotel terus, males kemana-mana. Pada di tempat yang penuh dengan barakah, penuh dengan barokah di Masjidil Haram. Kemudian yang keempat, dijadikan sebagai tanah haram suci. Hati-hati di sana, aman. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97, "Wa man dakhalahu kana amina." Dan barang siapa yang memasuki kota Makkah itu, maka ia berada dalam keadaan aman. Jangan bikin gaduh. Kita haji, kita umroh, ini kayak ini. Apalagi ketika mau masuk Ramadan di Madinah, kita pengen masuk Masjidil Haram, pengen ramai di tempatnya ramai ini. Jangan ganggu orang.
Jangan menzalimi orang. Karena kenapa? Ketika kita sudah masuk sebagai tanah haram, ini tanah yang aminah, yang aman. Allah sendiri yang menyebut aman. Maka tahan hawa nafsu kita, tahan sifat ego kita. Dan apa? Kita masuk di tempat yang paling mulia dari seluruh muka bumi ini. Maka ketika beribadah haji, sebelum daripada ibadah umroh, tahu adab-adabnya. Bagaimana adab kita ketika di Masjidil Haram, bagaimana adab kita ketika di Madinah. Jaga mulut kita. Kalau kita jalan lewat, jangan sampai menyakiti orang. Ini kadang lagi sujud injak kayak kepala. Kadang lagi jalan yang buat yang gede, pengen ngadu otot aja. Hati-hati karena kita dalam beribadah yang Allah sebut aminah di dalam kota aman. Yang kelima, dilipat gandakan rezeki. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, awalan numakkin lahum haraman aminah yujba ilaihi samaratu kulli syai' rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka di dalam daerah haram, daerah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Menjadi rezeki bagimu dari sisi kami, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Ya, orang pergi haji umroh, buah itu masya Allah, wadah padang pasir, dan pisang ada di sana, apel ada, buah-buah yang lain ada, seger-seger lagi. Itu kalau orang itu pengasar punya kurba ini, memang batang ini, buah-buah itu masya Allah, anggur, aku besar-besar, kurma bagus-bagus. Emang Allah kasih rezeki itu, dan murah-murah harganya, nggak mahal. Tapi kebanyakan manusia, walakinna aktsarahum la ya'lamun, mengetahui kalau datangkan dari berbagai negara dimudahkan. Semua kita jadi buah di sana, masya Allah, buah apa aja ada. Itulah barokahnya daripada kota Makkah. Kemudian yang keenam, keutamaannya adalah di kota Makkah ini akan dijaga oleh Allah dari gangguan yang namanya Dajjal. Sebagaimana sabda baginda Nabi di dalam hadis Bukhari, laisa min baladi illa sata'uhu Dajjal. Tidak ada satu negeri pun, kata Nabi, dinas, enggak ada satu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, termasuk Indonesia, termasuk kampung kita. Ya hati. Maka Nabi suruh baca surat Al-Kahfi. Sampai di dalam hadis Miskah diterangkan kalau Dajjal datang, rantai istri-istri. Ini bahasa isyarat dari Nabi. Karena saking dahsyatnya fitnah Dajjal. Tapi Dajjal illa Makkah wal Madinah laisa lahu min liqa'iha nadbun wa illa alayhi al-malaikatu safina yahrusunaha. Semua tidak ada negeri yang kecuali pernah dilewati oleh Dajjal, kecuali hanya satu kota, yaitu Mekah dan Madinah. Ini tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan kota Mekah Madinah kecuali illa alaihil malaikah, kecuali malaikat safin, mereka berbaris ya rusunah menjaga. Jadi kota Mekah Madinah terselamat daripada Dajjal. Kemudian diharamkan berkeinginan berbuat jahat di tanah haram karena ancamannya keras. Orang yang melakukan kejahatan di tanah haram itu, kalau kita sudah masuk tanah haram, biasanya tidak ada gapura, berilah Quran di atasnya, itu sudah masuk tanah haram. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 25,
ومن يرد فيه بالإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Barang siapa yang bermaksud di dalamnya untuk melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Maka jangan main-main di tanah haram. Maka orang-orang para ulama, orang-orang soleh selalu menasihati kepada kita dalam kitab-kitab mereka, dalam kata-kata mutiara mereka. Kalau orang niat pergi haji, orang niat pergi umroh, apa yang pertama kali? Yang pertama kali niatnya adalah taubat. Kalau orang niat taubat tidak akan melakukan keburukan. Kalau orang niat taubat tidak akan melakukan kezaliman. Tapi kalau didasari pergi haji umroh bukan karena taubat, tapi karena gengsi, tapi karena duitnya lebih banyak, tapi malu pengen dipanggil haji, maka apa yang terjadi di sana? Biasanya banyak melanggar aturan-aturan Allah, sehingga pulang dari haji dan umroh kesan tidak ada. Maka ulama mengatakan kalau ingin pergi haji niat taubat, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam banyak doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niat taubat. Kalau orang niat taubat, maka nggak ada untuk melakukan keburukan yang enggak. Yang dia cari potensinya untuk kebaikan. Tapi kalau orang tidak ada niat taubat, di depan Ka'bah itu bisa bermaksiat. Di depan Ka'bah bisa bermaksiat. Kalau tidak ada niat taubat, maka penting niat taubat itu dalam segala hal. Kemudian yang ke-8 diharamkan bagi orang-orang kafir non-Islam untuk masuk ke kota Mekah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang beriman, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Maksudnya setelah tahun 9 Hijriah. Dari tahun 9 Hijriah nanti sampai hari kiamat nggak boleh masuk ke dalam tanah haram. Kemudian diharamkan juga berburu di tanah haram. Burung-burung banyak itu, ya kan? Di Mekah itu burung-burung banyak itu. Dan nggak ada satupun yang dia buang kotorannya di depan Ka'bah. Orang banyak ibu. Atau kita lagi tawaf, ya kan? Ada ibu nggak ada. Kalau jaga. Di luar dari itu, masya Allah, burung itu banyak. Nggak boleh ibu menebang pohon, bahkan mengambil barang temuan. Nggak boleh. Ini kamu kasih kelas, kasih ke tempat-tempat yang ini nggak boleh mengambil barang temuan. Aman di sana. Tapi kebanyakan orang salah di dalam kurang memahami. Kadang ada orang umroh haji, murid saya itu uang ini 7 juta habis sholat di Madinah. Di Mekah juga ada orang yang hilang. Kenapa? Hati-hati. Ada pun gak main-main. Ya, bermaksiat di tempat kota yang mulia. Apalagi di Madinah. Ada baginda Rasulullah SAW di situ berada. Nanti kita akan membahas apa itu di pembahasan fikih bagaimana dahsyatnya kemuliaan kota Madinatul Munawwarah. Kemudian diharamkan berperang di dalamnya, menumpahkan darah, mengangkat senjata dan mengganggu penghuninya. Enggak boleh. Sabar. Kita ingin masuk ke Masjidil Haram misalnya itu penuh orang, sabar. Kalau misalnya sudah Allah, kalau dapat di
biasanya itu udah duduk nanti. Kalau udah main koma duduk. Kita sholat di luar jangan kita masuk ke dalam memang nggak bisa. Karena mengganggu orang lain. Nanti bisa terjadinya percekcokan, ya sudah duduk di situ. Di mana kita terlambat ya sudah di situ. Jangan sampai kita mengganggu orang lain. Dan kota Mekah ini Masya Allah, inna hadha balada, kata Nabi, haramahu yawma khalaqal samawati wal ardh. Sungguhnya pada negeri ini, kata Nabi, Mekah, ini negeri yang Allah telah mengharamkan sejak hari penciptaan langit dan bumi, dan dia tetap haram dengan pengharaman Allah sampai hari kiamat. Apa yang diharamkan Allah sampai hari kiamat? Sampai hari kiamat Allah haramkan. Gak bakal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut keharaman itu. Jadi apa yang dinasib Allah haramkan sampai hari kiamat itu berlakunya. Dan sesungguhnya tidak dihalalkan melakukan peperangan di dalamnya. Jadi nggak boleh berperang di tanah haram bagi seorang pun sebelum itu, dan tidak dihalalkan baginya kecuali sesaat saja dari waktu-waktu siang hari, maka dia tetap haram dengan pengharaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak tempat-tempat bersejarah. Ada Hajar Aswad, ada pintu Ka'bah, ada talang air Riza, ada Syajarwan, ada Hijr Ismail, ada Multazam, ada Maqam Ibrahim di sana. Kemudian ada rukun Hajar Aswad, rukun Yaman, rukun Syam, rukun Iraqi, ada juga Kiswa, Mustajab, Mi'zam, dan banyak tempat-tempat bersejarah yang berada di tempat kota Mekah, tempat kelahiran baginda Rasulullah di Mina, banyak sekali. Maka beruntunglah yang dikumpuli yang berangkat ke tanah haram. Jangan sampai sebelum wafat kita belum pernah berkunjung berziarah kepada Sayyidul Makhluq wal Mursalin baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sebelum wafat kita belum pernah ke Mekah Mukarramah. Kenapa? Karena 124.000 nabi, 313 rasul, 25 yang wajib diketahui, 5 ulul azmi, semuanya pernah ke Mekah Mukarramah. Berarti banyak keberkahan di tempat itu. Cuma ketika kita ingin ke situ, belajar adab-adab. Ketika kita memasuki kota Mekah, karena adab di atas ilmu penting. Sholat itu penting, adab dan adab sholat lebih penting. Ngaji apa semuanya penting, tapi adab di atas semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala niatkan dari hati kita untuk bisa berangkat ke Mekah Mukarramah bersama keturunan kita sampai hari kiamat. Berdoa sama ya Allah, berangkatkan kami Allah untuk berkunjung ke tempat yang paling barokah di muka bumi ini. Bukan hanya sekali, tapi sampai anak keturunan kami sampai hari kiamat, mereka termasuk orang-orang yang bisa berangkat ke Mekah Mukarramah. Yang udah ada dananya kan, yang belum ada umroh, sebaik-baiknya umroh apa? Bulan Ramadan. Umroh Masya Allah, mujahadah itu perjuangan, puasa tengah hari bolong, tawaf, sa'i, malamnya tarawih 1 juz, maka pahalanya pun Allah juga tidak main. Kenapa? Nanti mudah-mudahan tempat yang pernah kita kunjungi ini akan menjadikan kesaksian kita di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mempermudah kita, Allah mudahkan rezeki kita, sehingga kita bisa berkunjung ke Mekah Mukarramah. Syukur-syukur ya. Satu pengajian berangkat semuanya sampai di sana di Mekah menghafalkan Al-Quran, di Madinah kita banyak bersalawat kepada Nabi, indah. Dan di sana kita rindu rasanya. Gak ada orang yang sudah ke Mekah ke Madinah tidak ingin kembali, ke ada. Rindu dengan suasana di sana. Kalau kita dengan niat yang benar, niat yang karena Allah mencari ridha Allah, maka akan mendapatkan kebaikan
kita berkaitan dengan Makkahul Mukarramah, kemuliaan kota Makkah. Allahumma hamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna yarzuqna tilawatahu ala alaihi wa akhrafanna waj'al lana hudatan ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Enggak. Syukur alhamdulillah kajiannya sedikit sudah selesai. Kurang tapi ya. Suasana di Majelis Taklim Nurul Hidayah. Buat abang none incang-incinginya babe, emas, mbak, akang, teteh dimanapun anda berada, jika ada waktu dan tempatnya bisa menghadiri kajian taklim di Mushola Nurul Hidayah yang beralamat di Jalan SLTP 13 Depok, RT 3 RW 1 Kecamatan Limo, Kota Depok. Hadirilah majelis taklim setiap Jumat pagi setelah sholat subuh ya. Alhamdulillah ada sedikit jamuan. Yuk buat saudara-saudara kalau ada waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang none incang-incing nyak babe, mbak emas, akang, teteh dimanapun anda berada. Syukur alhamdulillah hari ini insya Allah akan diadakan pengajian selepas ba'da sholat subuh yang dilaksanakan di Mushola Nurul Hidayah yang beralamat di Jalan SLTP 13 Depok, RT 3 RW 1 yang insya Allah akan diisi oleh kiai kita dari Andara. Kebetulan saya baru jadi saya kurang tahu nama kiainya. Ya buat abang none incang-incingnya babe, emas, mbak, akang, teteh dimanapun anda berada. Oh Ustadz Yusuf Nasyir tuh katanya tuh. Jadi buat para abang none incang-incingnya babe, sekiranya minggu besok ingin hadir silahkan datang, terbuka untuk umum. Yuk kita isi majelis taklim kita, yuk kita ramaikan musola kita, yuk kita ramaikan masjid kita bersama kiai, kita berkah. Di belakang saya nanti ada Ustadz, di belakang saya Ustadz Burhan. Ya buat para abang none incang-incingnya babe, jangan lupa saksikan terus dan tonton terus kajian islami kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah abang none incang-incingnya babe, setelah mendengarkan kajian kita sedikit ngisi perut. Nah ini ada Ustadz kita. Udah ngeliat man. Udah ngeliat satu man. Jadi buat abang none incang-incingnya babe yang ada waktu bisa mampir ataupun mengikuti pengajian majelis taklim yang diadakan di Mushola Nurul Hidayah yang beralamat di Jalan SLTP 13 Depok, RT 3 RW 1 Kecamatan Limo, Kota Depok. Yuk datang kemari kita isi kajian kita setiap Jumat pagi selepas sholat subuh. Membawa acara dari kampung sawah. Ayo banyak orang kampung sawah. Itu namanya rampok. Rampok.